Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya'il kawn ajma'in, khususan sadatina sufiyah al-muhaqqiqin wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dawil huquqi alaina ajma'in, wa nakhusu khususan ila ruhil marhum Romo Kiai Ahmad Asruri bin Kiai Radis ugi almarhum Al-Ustadz Khairuddin bin Kiai Radis, sedaya ahli kubur kula lan panjenengan sami ingkang teng dusun niki minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahumul fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humatid dinika asbahu liwalaihi unwana wattabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal asyana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda amma ba'd. Dumateng sedaya para alim, para kiai, para habaib, para sepuh lan bini sepuh, khususipun al-mukarram al-fadil Rama Kiai Haji Mu'arif Effendi, al-mukarram al-fadil Rama Kiai Arifin Takwan, Al-Habib Faisal Jamalul Lail, ugi tumateng Bapak Lurah Sadudin Sarjana Hukum ingkang saestu kula hormati, sedaya ingkang rawuh, ulama kita, kiai kita, ustadz kita, guru kita, sesepuh kita, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiyah. Ini ngamine secuil namun sing ngamine. Mudah-mudahan kiai kita, ustadz kita, habaib kita, lurah kita diberi sehat wal afiyah, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, dan mudah-mudahan sedaya diparingi istiqamah yang selalu dalam bimbingan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruh jajaran kepengurusan Yayasan
islah nggih. Yang mudah-mudahan selalu dapat barokah, diberi kekuatan istiqomah, dan mudah-mudahan hidupnya bahagia dunia dan akhiratnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ustad sing bujang was apa? Nurafik. Ustad kalau gak ada santri akeh nemen wadon-wadon ayu-ayu tadi. Saestu panjenengan purun mangke kula siap wis wae iki. Ya Allah, lo kan nang kene nak sing gawe kali gayam payu pasti. Mudah-mudahan enggal-enggal nikah insyaallah. Angsal jodoh ingkang solehah, barokah, berakhlakul karimah, larene tiyang sae, angsal ridho Allah Ta'ala, sugih ora apa-apa. Sugih ora apa-apa ya. Ustadz kudune bojone sugih. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabahi doa kita semuanya insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan Banser, sahabat kami, alhamdulillah seluruh jamaah nahdhiyin nahdhiyat, muslimin, fatayat, muslimat, dan semua GB Ansor semua yang hadir malam hari ini mudah-mudahan selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Dikabulkan hajatnya, diampuni dosanya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyah, dilindungi dari hal-hal yang buruk, dan insyaallah diberkahi kehidupannya, rizkinya, keturunannya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau mau bingung sampun dalu niki enggal jam 11. Kiai Muarif juga nanti mestinya harus bicara, tapi Kiai Muarif sanjang Habib wis kepengin kula doa mawon. Nggih, imtithal amr, nurut kiai insyaallah berkah. Amin Allahumma. Pokoke jenengan nurut kiai ben insyaallah uripe berkah selamat dunya akhirat insyaallah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Pangapunten kiai kula nderek amr, nderek jenengan perintah, mudah-mudahan didongakna selamat dunya akhirat insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya terharu banget lihat anak-anak ini yang tadi tampil di atas, dites, jawab soal, jawab, masya Allah lancar, sedaya paham tentang tajwid, tentang qiraah, dan hatam sudah alhamdulillah Qur'annya. Demi Allah, orang tuanya, bapak ibunya, kalau sujud syukur kepada Allah, terima kasih malam ini sampai subuh belum cukup. Sujud syukur, nangis terima kasih maring Gusti Allah, makin dalu sampai subuh dereng cukup syukur. Karena nikmat luar biasa. Karena ini luar biasa, anak kita di dalam otak dan hatinya sudah terekam Al-Qur'an. Niki modal utama untuk mendapatkan ilmu yang manfaat niku, pertama kali yang harus dimasukkan di otak dan hati anak-anak kita adalah Al-Qur'an. Sebab nopo? Sebab Al-Qur'an niku sumbernya semua ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu niku sumbernya saking Qur'an. Menawi sampun teng otake, teng atine enten apalan Qur'an, ada Al-Qur'an dalam otak dan hati anak itu, maka dia sudah punya tower kecil untuk narik sinyal ilmu apapun masuk dengan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Biasane lingpan belajar nopo mawon asal dalam hatinya sudah ada Qur'annya, hafal Qur'an misalnya, maka belajar yang dipelajari itu, ilmu yang dipelajari akan diserap maksimal dan hasilnya bagus. Cara jadi dokter, hafal Quran pasti dokternya hebat. Cara jadi insinyur, ada Quran dalam otak dan hatinya, maka insinyurnya luar biasa. Jadi apa saja kalau ada Al-Quran maka akan jadi yang terbaik berkah Al-Quran. Alhamdulillah. Insya Allah anak-anak yang tadi di wisuda, yang sudah selesai tahap dasar tentang Al-Quran, masih ada panjang lagi, ada madrasah diniyah, awaliyah, enten wusto, maka mudah-mudahan enten ulia teng mriki. Amin Allahumma. Napa malih dididik oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai. Kulo kepanggih Ki Ahmad Masruri tenggene Mas Ayub acara tasyakuran gitu. Sudah terlihat wajah ahli ilmu.
sudah terlihat wajah ahli nur, terlihat pancaran ilmu yang manfaat dalam dirinya, dalam tatapan matanya. Kalau langsung niki tiyang istimewa, luar biasa almarhum niku, tawaduknya luar biasa. Kulo lare enem, tasih enem, dihormati seperti orang tua, malu saya ini. Itulah ilmu yang manfaat, itulah ilmu yang ada dalam dirinya pemilik ilmunya nur. Itulah ilmu yang kadang-kadang tidak kita jumpai di buku, di kitab, kecuali bisa didapatkan dari orang-orang yang di dalamnya ada nur ilmu. Ilmu khusyuk, ilmu ikhlas, ilmu tawadhu niku ilmu sing boten saged dicomot saking kitab, tapi harus duduk melazimi para pemilik sifat-sifat wau, para guru-guru mulia, orang-orang soleh, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang tawadhu. Itu ilmu khusyuk, ikhlas, tawadhu niku ilmu yang ditularkan, bukan dipahami dan dipelajari. Definisinya dipahami, ikhlas huwa amal li ajrillah, definisinya gitu. Ikhlas adalah amal karena Allah. Tapi praktek untuk jadi ikhlas nggak mungkin kita dapat dari kitab, tapi kita dapatkan dari hatinya para kiai, dari hatinya para guru, dari hatinya orang-orang soleh yang di dalamnya ada cahaya ikhlas, cahaya yang memancarkan keikhlasan. Kita ngambil cahaya itu, aura keikhlasan itu kita ambil dari guru-guru. Mulane pangapunten, pan loro ilmu ya kudu duwe guru, loro ilmu kudu duwe guru, apalagi ilmu agama. Nggak bisa, agama itu bukan main-main. Agama itu harus diambil dari orang yang tepat, yang benar, yang bersumberkan terus nyambung kepada sumbernya yang paling benar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ilmunya diambil dari kiai, yang kiainya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, nyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pau kula mireng Kiai Muarif Sanjang riyin Kiai Ahmad almarhum niku pernah lama di Lirboyo. Kula langsung merinding. Merindingin apa? Pondok Lirboyo, Ploso, pondok-pondok yang salaf itu, yang lama-lama itu pondok-pondok yang berkahnya luar biasa. Berkah, kiai-kiainya sanadnya nyambung kepada Rasulullah, ilmunya, zikirnya, pangapunten, kiai-kiai sepuh niku, terutama kiai-kiai NU niku, semuanya ada sanad ilmunya, semuanya ada rantai silsilahnya. Tahlilan mawon, kalau disanjangi jenengan wis wani mimpin tahlil, wis ori ijazah talkin dzikir tahlil dereng, ada ijazahnya, sudah diizinkan, diijazahi sama kiai yang dulunya diizinkan kiai lagi, dulunya diizinkan lagi, terus sampai kepada Nabi belum. Mimpin dzikir saja ada ijazahnya, ngajar ada ijazahnya, ada izin dari guru, gurunya dari guru, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasia keberkahan ilmu yang bersumberkan dari para ulama-ulama ahli sunnah wal berkah. Katone ustadze pecine miring-miring, sarunge nglinting, ngetos nglinting. Kan kiai-kiai kita orang kampung begitu kan, katone ustadze pecine rada karatan secuil kuning-kuning niku. Sarunge ngeper ngisore. Dong mulang kadang-kadang ana ngantuk ya apa? Umpama niku pangapunten, jangan lihat penampilan fisik. Berkahnya itu yang enggak dimiliki ustadz lain. Berkah dan nur rahasianya yang enggak dimiliki oleh orang-orang lain. Mereka itu ustadz-ustadz yang katone modele tampilannya sederhana, ustadz-ustadz kampung niku dulu duduk lama ngadepi kiai, lagi nang pondok niku ngaose kan nyawang kiai terus, nyimak ngapsai kitab gini apa mboten, wajahnya kiainya ditatap setiap saat. Dulu kiai yang ditatap punya guru lagi begitu, natap wajahnya lagi, kiainya lagi natap gurunya lagi, tatapan wajah ketemu wajah, dari kiai ke kiai,
karena sanad ilmunya nyambung ke Nabi, maka ada sambungan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mulane berkah, alhamdulillah. Digawe alim ya ora pecicang-pecingcing kaya wong saiki mondok ora tau. Kenal pondok ora, durung rasan turu nganggo bantalan sikut nggih. Santri-santri kan bantalane sikut. Durung ngrasani rasakna turu nang ubin, kena gatel. Kena gatel ngrasani mboten. Ciri-ciri santri sing bakal betah jare kiai-kiai kula niku biasane gatel tuli, mriyang tuli. Niku bakale betah biasane. Sing ora kena gatel ora betah. Subhanallah. Mujahadah yang luar biasa. Duduk di depan kiai, bangun tengah malam, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari Ayyamul Bid, paham ya, kurang tidur, makan kadang-kadang sehari paling banyak 2 kali di pondok niku, paling kata 2 kali, kadang-kadang dong kirimannya terat ya puasa. Wong kula ngalami. Dados inilah keberkahan dididik sama guru, duduk dengan guru, melihat wajah guru, lihat wajah ketemu wajah, mata ketemu mata, nyambung sampai kepada Rasulullah. Alhamdulillah berkah. Nyawange Ustadz Nurafik. Tapi Ustadz Nurafik pernah nyawang kiai nyambung sir rahasianya sampai wajahnya Ustadz Nurafik dari para ulama, terus kadang-kadang mendur ketemu wali, enten sing dadi wali nduri maning wali, masya Allah. Mudah-mudahan bari kiai langsung anasing njaluk Ustadz Nur. Amin Allahumma. Ustadz korona kenyong bae terus mikiri mahar wis ora apa-apa. Mahare Fatihah wae. Amin Allahumma amin, mudah-mudahan kabul insyaallah. Jadi begini, apa sih rahasianya menatap orang soleh, kiai, ulama? Rahasianya besar, dahsyat. Manfaatnya nanti kita rasakan saat kita mau meninggal, saat di alam barzah, bahkan nanti di akhirat akan kita dapatkan manfaat dari natap wajah orang-orang mulia. Sekarang cuma lihat wajah, mungkin belum bisa ngerasakan manfaatnya, tapi hakikatnya akan manfaat bukan cuma di dunia, sampai akhirat akan bermanfaat. Amin Allahumma. Mulane mau panjenengan larene disekolahkan teng TPQ, teng madrasah diniyah niki enggak usah khawatir, masukkan sekolah. Jangan lihat maaf, kadang-kadang orang itu memandang sebelah mata tentang madrasah diniyah. Kula mboten setuju niku. Enggak. Madrasah diniyah harus jadi benteng pertama anak untuk membentengi akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma. Harus, dan ini harus jadikan program wajib, kudu ngaji madrasah diniyah. Saya berharap Bu Umi itu ngasih program yang mau masuk MTS atau SMP harus punya ijazah madrasah diniyah. Terus ngaji diniyah KB insyaallah. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Ya. Ada rahasia yang luar biasa, manfaat luar biasa dengan menatap orang-orang soleh, orang-orang yang alim, para solihin, para aulia yang mereka punya guru sampai kepada Rasulullah, nyambung nasab dan sanadnya. Apa rahasianya? Nggih, kula badhe cerita. Ada definisi sahabat Nabi dalam kitab fikih. Kalau kita bahas ngaji taklim fikih napa kitab napa mawon, pas mau sholawat terus makaikan sholawat dari Allah rahmat, dari malaikat istighfar, dari manusia doa. Terus Nabi Muhammad, definisi Nabi sebutkan, kemudian wa ala alihi, definisi ali Nabi, kemudian wa sahbihi, definisi sahabat. Siapa sih sahabat Nabi itu? Kalau kita para ulama ahli sunnah mengartikan sahabat, siapa itu sahabat Nabi? Maka ulama kita mengatakan yang namanya sahabat adalah seseorang yang hidup di zaman Nabi. Syaratnya berarti hidup di zaman, seseorang yang hidup di zaman Nabi, menatap atau ditatap Nabi. Berarti kudu ketemu ning urip zaman Nabi, ora ketemu Kanjeng Nabi dudu sahabat. Hidup zaman Nabi, menatap atau ditatap Nabi,
baik beliau yang menatap Nabi atau karena mungkin mripate mboten ningali tapi ditatap Nabi, artinya ketemu Kanjeng Nabi, nyawang atau disawang Kanjeng Nabi. Kemudian beriman syaratnya, kalau ketemu Nabi nggak beriman ya bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab itu sahabat, padahal ketemu Kanjeng Nabi, urip zaman Kanjeng Nabi, tapi syaratnya harus hidup di zaman Nabi, berjumpa Nabi dengan melihat atau dilihat, beriman, dan syarat yang keempat terakhir, dan meninggal dalam keadaan iman. Uripe zamane Kanjeng Nabi, kepanggih Kanjeng Nabi, kepanggihan itu baik dilihat atau melihat, kemudian beriman kepada Nabi sampai wafat tetap dalam keadaan iman, niku sahabat. Walaupun cuma ketemu kemudian nggak lama meninggal, atau sahabat ini lihat Nabi nggak lama Nabi meninggal tapi sudah ketemu, sahabat. Iman sampai meninggal, sahabat. Kenapa sahabat itu syaratnya harus melihat? Jika tidak melihat bukan sahabat, walaupun iman, walaupun hidup sezaman, walaupun meninggal dalam keadaan iman, sering mendengar cerita ceramah Nabi, orang soleh, tapi kalau nggak melihat atau dilihat Nabi, tidak masuk kriteria sebagai sahabat. Syaratnya menatap, jumpa Nabi. Dan demi Allah, para ulama sepakat, ahli sunnah mengatakan seorang sahabat Nabi paling rendah yang cuma jumpa Nabi sebentar, habis itu nggak pisah, nggak ketemu Nabi lagi, ketemu tok atau lihat Nabi atau dilihat Nabi, sahabat. Meninggal sampai iman, dalam keadaan iman. Sahabat yang paling rendah, yang paling muda dibanding tabi'in atau generasi setelah sahabat yang tidak jumpa Nabi, kemuliaannya jauh lebih mulia sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya bukan orang alim, ibadahnya nggak hebat. Tabi'in alim, ibadah hebat, mulia pun mulia sahabat. Si bisa nek nggih, sebab kemuliaan sahabat nggak bisa dikejar dengan ilmu dan ibadah. Apa kemuliaannya? Nyawang wajahe Kanjeng Nabi. Ningali wajah Kanjeng Nabi niku kemuliaan yang nggak bisa dikejar dengan ilmu dan ibadah. Hebatnya sahabat itu kemuliaannya nggak bisa tertandingi karena langsung melihat Nabi atau dilihat langsung oleh Nabi. Rahasianya besar karena orang yang melihat Rasulullah dicintai oleh Nabi, apalagi mencintai Nabi kemudian wafat dalam keadaan iman, orang yang melihat Nabi pasti akan selamat. Insya man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang melihat wajahmu akan beruntung, selamat. Amin Allahumma. Jadi sahabat itu jadi hebat bukan karena ibadahnya, bukan karena ilmunya, walaupun mereka ahli ibadah dan ilmunya luas, tapi hebatnya sahabat, nilai mulianya sahabat nggak bisa dikejar dengan yang lainnya karena sahabat itu manusia yang diizinkan Allah natap wajah Nabi atau ditatap oleh Nabi, berarti tatapan punya kemuliaan. Sahabat nyawang tabi'in, generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Tabi'in termulia disebutkan dalam keterangan para ulama, tabi'in yang paling mulia adalah tabi'in yang paling banyak natap sahabat. Dudu sing paling alim, dudu sing paling ahli ibadah. Kemuliaan tabi'in itu adalah selain alim ibadah nggih, tapi diukur dari seberapa banyak tabi'in itu ketemu sahabat Nabi. Semakin banyak ketemu sahabat Nabi, semakin dimuliakan dan semakin istimewa itu sahabat. Tatapannya punya nilai mahal. Kenapa? Sebab tabi'in ini melihat orang yang melihat Nabi. Banyak yang dilihat, orang-orang yang lihat Nabi. Terus begitu, para ulama juga demikian. Makanya kalau ulama-ulama kita yang ilmunya nyambung sampai Nabi, berarti mereka punya ikatan tatapan nyambung sampai Nabi. Alhamdulillah, nyawang ustadz sing balik si mondok, nyawang kiai, nyawang habaib, asal ada sambungan ke Nabi, itu berkah dan akan menguntungkan kita insya Allah. Asal lihatnya dengan husnudzon, dengan penghormatan, prasangka baik, insya Allah berkah.
Dua kisah sebagai penutup, makanya tetap kula nyuwun barokah. Walaupun kiai mau sanjang doa mawon, kita minta 5 menit 10 menit kiai tetap ceramah nggih. Setuju mboten? Setuju mboten? Ben berkah dadine nyawange rada suwe, nyawang kiai ini rada suwe insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sebab niki Ki Muarif nggih teng Lirboyo dangu, alhamdulillah nyambung masyayikh Lirboyo, nyambung kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan nambah berkah insyaallah. Ada dua kisah yang saya akan sampaikan di majelis ini sebagai penutup. Yang pertama, kisah seorang laki-laki yang melewati satu kampung. Tiba-tiba di kampung itu lagi rame pada melaku rombongan-rombongan balik sing tempat lapangan setelah mengerjakan sholat istisqa. Sholat apa? Apa sholat istisqa niku? Sholat minta uang. Sholat minta hujan, uang. Di kampung itu paceklik, kering, nggak hujan, tanahnya sudah pecah-pecah, rumput semua kering, tanaman gagal panen, hewan kurus-kurus, air susah, lama kemarau. Ulama nih ngumpulaken masyarakat ngenjang bar Jumatan sore kumpul lapangan. Ibu-ibu sing tua, bocah bayi, hewan-hewan ternak sing gering-gering gawa metu. Niku istisqa sunahnya kados niku. Yang tua, bayi yang nggak punya dosa, ternak yang kurus karena nggak makan rumput karena kering, itu dikeluarkan, gabung, kumpul di lapangan. Makanya sing jalar-jalar tengah jeng, sing estri teng wingking, hewan-hewan pinggirna. Doa, sholat istisqa dan doa. Tujuannya apa? Kenapa orang tua dikeluarkan? Bayi yang masih nyusu nggak punya dosa dikeluarkan, hewan kurus-kurus yang butuh makanan rumput dikeluarkan, supaya Allah lihat ini ada orang tua renta, ada bayi nggak punya dosa, ada hewan yang kelaparan, biar kasihan diturunkan hujan. Paham ya? Tujuannya supaya Allah lihat mereka yang lemah-lemah itu kasihan, doa kita dikabul sehingga hujan turun. Istisqa pisan balik nonggoni sampai Jumat berikutnya mboten udan-udan seminggu. Jumat malih kan sunahnya berulang-ulang. Jumat berikutnya yang kedua istisqa, doa, nangis, tobat maring Gusti Allah. Pada nangis wis, pada tobat, pulang enggak hujan-hujan. Sampai Jumat ketiga lakukan istisqa lagi, nangis, donga, sampun wangsul, belum ada tanda-tanda ciri-ciri hujan. Dan itu seorang yang kelihatannya orang biasa lagi jalan, delengpung padang geret putus kering, wong tua lagi dituntun, bayi lagi digendong balik istisqa. Takon, kalian dari mana? Habis dari lapangan. Ada apa di lapangan? Tas sholat istisqa niki yang ketiga kali, belum hujan-hujan. Saya berharap ini yang 3 kali hujan. Oh, sudah lama banget di sini nggak hujan. Ya sudah, kalau pengen hujan, saya mau bantu doa, boleh nggak? Ya wis monggo donga bae, kita orang donga bae wingi ora udan-udan sampai nangis-nangis. Tapi sebentar. Yakin mboten kula donga insyaallah hujan. Ya wis monggo donga mawon. Diamini ya, amini nggih. Angkat tangan, ada beberapa orang kampung tadi ningali tiang niki ngangkat tangan. Ya Allah, setelah baca sholawat, baca alhamdulillah, terus doanya pendek, singkat, lucu. Apa? Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras faskin nas. Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras faskin nas. Apal boten? Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras faskin nas. Artinya, ya Allah, dengan kemuliaan yang ada di kepalaku ini, di kepalanya dia, maka turunkan hujan untuk manusia ini. Aneh kan? Dengan kemuliaan yang ada di kepala saya ini, turunkan hujan untuk manusia ini. Subhanallah, wangsul niku tiyang, rombongan wangsul, begitu sampai rumah, hujan, kabul langsung. Kemarin yang doa orang banyak, nangis-nangis, istisqa, sudah enggak hujan-hujan. Ketemu wong siji ndongane aneh, berkat kemuliaan yang ada di kepalaku turunkan hujan. Hujan. Akhirnya tiang sing wingi ningali tiang wong sing ndonga aneh, golek iki wong sapa ya, jaja istimewa. Mungkin walinya Allah kan, pasti doanya kabul. Digoleti kepanggih. Pas mriki
jenengan sinten? Kenapa sih? Aslinya sih, ya kula fulan bin fulan. Enggak, siapa ini kok doanya kabul terus doanya aneh. Kemarin saya ragu dengan doa jenengan sebab dongane kur, ya Allah berkat yang ada di kepalaku ini turunkan hujan, dan hujan. Tapi ada apa di kepala anda itu? Guyu tiangnya. Bisa takon-takon sih. Ya penasaran mawon, kula ndonga nangis-nangis ora dikabul. Panjenengan kur ndonga berkat yang ada di kepalaku dikabul dan Allah turunkan hujan. Di kepala anda ada apanya? Sehingga buat tawasul berkat kemuliaan yang ada di kepala. Berarti kan ada sesuatu yang mulia di kepala itu. Enten nopo nih sirain jenengan niku? Dijawab santai. Di kepala saya ada 2 bola mata. Di kepala saya ada, ya semua orang ada matanya. Sebentar. Saya bertawasul dengan bola mata saya ini. Kenapa? Karena bola mata saya ini Allah muliakan setiap hari duduk ngaji nyawang wajahnya siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Sinten? Syekh Abu Yazid Waline Gusti Allah zamaniku enten namine Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini orang soleh, wali. Beliau duduk ngaji sehingga beliau mengatakan Allah muliakan mata saya melihat orang soleh. Gak mungkin Allah gak muliakan mata saya, kok diizinkan setiap hari lihat orang soleh, berarti ada kemuliaannya. Kalau gak Allah muliakan gak mungkin duduk depan orang soleh tiap hari. Pati-patia Gusti Allah takdirakan jagung galdina ketemu waktu zamannya si Abu Yazid masih hidup. Dia duduk setiap hari, ketemu, lihat. Setelah wafat beliau mengatakan alhamdulillah mata saya dimuliakan oleh Allah menatap orang soleh, menatap walinya Allah. Maka setiap saya punya hajat apapun yang saya minta sama Allah, saya bertawasul dengan 2 bola mata saya yang ada di kepala saya, dan selalu dikabul oleh Allah. Ajib. Nyawang sinten, ketemu sinten, Syekh Abu Yazid dikabul. Coba kalau nyawange siapa misalnya wong sing ora karuan orang nggak bakal, nggak ada kemuliaan lah. Makanya mata ini akan mulia jika melihat orang-orang yang mulia. Mata ini jadi mulia jika lihat sesuatu yang mulia. Al-Quran niku mulia, mulane pengen mulia matane sering maca Quran. Wong-wong mulia niku wong soleh, para alim, para kiai, para habib niku wong-wong mulia sing sering nyawang wajahnya mereka karena di situ ada kemuliaan. Kenapa ada kemuliaan? Ada ilmunya Nabi, ada nurnya Nabi. Ada orang-orang ini mewarisi sifat Nabi, ada hafalan Quran dalam otaknya mereka. Itu orang-orang mulia. Jika kita sering melihat apalagi mencintai mereka, maka kita akan tertular dapat kemuliaan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ingkang kaping kalih, kisah yang kedua sama, judulnya natap. Judulnya apa? Tatapan, menatap. Cerita yang kedua, Kanjeng Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu warḍah. Kanjeng Syekh niku Syekh Abdul Qadir Jilani nate lewat satu perkampungan. Enggak jauh dari kampung beliau ada kampung yang lagi kena musibah. Musibahnya apa? Ana wong mati nang kampung niku, wong fasik ahli maksiat mati, pas dikubur, pragat dikubur, sorene niku krungu jeritan sing jerone kuburan. Sampai wong kampung niku mireng. Jeritan sing kuburan wong fasik wau, Allah munculkan, Allah izinkan orang kampung denger tangisan jeritan penghuni kubur yang baru dikubur kemarin, orang fasik tadi, terdengar orang kampung. Akhirnya orang kampung itu ketakutan dengan suara itu. Anak-anak kecil yang biasanya sore masih main sudah masuk. Durunge maghrib tutupan. Pas lewat ningali kampung niku sepi, tutupan kabeh. Orang kayak biasa ini biasanya kampung niki ning pas Kanjeng Syekh lewat pada nyambut, keluar. Ini sepi. Ada 1-2 orang yang masih keluar dipanggil. Niki kampung niki pada kemana orangnya? Kok sepi tumben? Wah, Kanjeng Syekh lagi pada keweden, lagi pada apa? Ketakutan. Keweden apa? Niku enten mayit sing wingi dikubur, jeritane nanti ini kalau sudah malam maghrib
semakin malam semakin jelas ceritanya, makanya mereka takut pada masuk. Kebetulan jenengan mriki didongakna Kanjeng Sen niku ben aja krungu ceritane, mudah-mudahan diampuni karena memang orang fasik. Akhirnya mana kuburannya? Mau didoakan? Diantar teng kuburan, giler suara ceritanya semakin jelas. Memang jerit-jerit luar biasa. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Allah, kita bareng-bareng doa minta sama Allah. Coba dengarkan sebelum saya lanjutkan. Apa yang dikerjakan sebelum Kanjeng Syekh ndongan niku napa sing dilakoni? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kita mau minta sama Allah supaya ahli kubur ini dimaafkan kesalahannya. Kalaupun enggak dimaafkan harus disisa, ya minimal suaranya jangan didengar orang kampung sini. Monggo sarang-sarang donga panjenengan ngamini nggih. Begitu mau doa, apa yang dikerjakan Kanjeng Syekh sanjang riyin, taken riyin. Niki sing mati, sing saiki lagi pandidongani, sing jerit-jerit niki dulu pernah hadir majelis di tempat saya tidak? Kanjeng Syekh punya majelis ilmu. Pernah hadir nggak orang ini? Siapa yang tahu? Tetangganya siapa? Ini tetangganya. Kira-kira nate rawuh karena tangga desa nggak jauh rumahnya. Tangganya saja, alah hadir majelis maning. Oh bakalan ngunyung urus senengnya mojok. Senengnya apa? Mojok, gendul. Wis fasik sudah. Nggak mungkin hadir majelis. Tetangganya menyaksikan kaya nggak mungkin. Di sini di kampung sini ada majelis saja dia nggak pernah hadir, apalagi hitung jenengan sebelah desa, nggak mungkin. Orang ini anti sama ulama, bahkan sama orang-orang baik nggak mau deket, senengnya kumpulnya sama ahli maksiat. Nggak mungkin kalau hadir tempat jenengan. Setelah jawab nggak mungkin, tanya lagi Kanjeng Syekh. Ya sudah, kalau nggak mungkin hadir di tempat saya, minimal waktu saya ke kampung sini, kan saya sering ke kampung sini. Iya. Pernah ketemu saya enggak? Salaman boran, ketemu salaman. Pada mikir, kayaknya sih orang merek-merek kiai, orang merek-merek ulama, kayak potongannya enggak mungkin. Dia itu alergi sama ulama, larinya ke sana, ke tempat lain, dunianya dunia lain. Dunia apa? Enggak mungkin salaman berarti. Taken malih. Tanya-tanya ini rahasia ternyata. Kuncinya ini di sini pertanyaannya. Apa? Ketemu boten, salaman boten. Akhirnya terakhir Kanjeng Syekh sajak. Wis ning ketemu marani salaman kayak ora tahu. Kira-kira tahu orang nyawang sing kadon wapan nyawang kita orang ini. Saya santri-santri saya kalau kampung sih pernah lihat jarak jauh. Mulai bingung. Kalau tadi ketemu nggak mungkin karena nggak mau dekat ulama, apalagi hadir majelis. Tapi nyawang pada mikir. Ada satu tetangganya ingat. Kanjeng Syekh, satu ketika saya pernah berdiri di pinggir jalan setelah jenengan lewat kali rombongan lewat kampung niki dengan kuda dan rombongannya. Saya hormat jenengan lewat ketemu setelah jalan jenengan sampun tebi rombongan jenengan ngangge jaran waktu niku kali santri-santrine sampun tebi. Tiap nih almarhum niki geplak gigire kula lagi apa pinggir dalan. Terus sanjang niku wau tembe ningali Kanjeng Syekh lewat mriki. Kanjeng Syekh siapa? Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama besar yang kampung sebelah. Penasaran, endi. Badhe ningali tapi jenengan sampun tebi, sampun pergi dengan santrinya. Waktu itu dia sempat nengok, saya tunjukkan itu loh rombongan kuda gitu. Nggak kelihatan karena ketutup debu yang udah jalan itu debunya berterbangan. Jadi orang ini sempat mau lihat tapi nggak kelihatan, ketutupan apa? Debu. Akhirnya di sebelah sini, ora katon wis bar. Cuma niku kan Jose pengen ningali tapi mboten saged ningali karena panjenengan sampun tebi terus ketutupan apa? Debu. Kata Syekh Abdul Qadir, pernah lihat debu dari kuda yang saya lewat? Iya, debunya dilihat. Iya, karena dia mau lihat kuda nggak kelihatan karena lihat debu. Lihat debu dari bekas kaki kuda yang saya tumpaki. Iya, khalas. Dari sini kita minta sama Allah. Ada sambungan berarti. Walaupun sambungannya debu dari kaki kuda yang diduduk Syekh Abdul Qadir Jilani. Ngangkat tangan, donga. Pelan, hilang, surut suaranya sampai berhenti suaranya nggak didengar lagi. Subhanallah.
Kenapa Syekh Abdul Qadir Jilani mau mendoa? Tanya dulu, pernah duduk di majelisnya enggak? Pernah lihat ketemu salaman enggak? Pernah nyawang singkaduan bapak ora? Sampai akhirnya dicari celah untuk nyambung ke beliau. Lihat debu dari bekas kuda yang lewat beliau, dari situ nyambung. Berarti pangapunten ning kula lan panjenengan sami badhe ngalap berkah wong-wong soleh, pengen oleh syafaate para ulama para solihin, kudu enten hubungan sambungan sama mereka. Ngaos, jagung, silaturahim, larene dititipaken khidmah, dong pas lewat dampir naumae, ben enten hubungan, makan bareng. Itu cara-cara menghubungkan kita dengan para ulama, para solihin, sehingga nanti pertemuan kita dengan mereka, perjumpaan mata ketemu mata, duduknya kita dengan mereka, cintanya kita dengan mereka akan menjadi asbab kita bisa ditulungi mereka. Insya siap boten? Siap apa? Siap tok. Siap ngaos boten? Siap merek ulama kiai boten? Derek ulama purun boten? Demen ulama purun? Alhamdulillah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun agungi pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.